Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya dengan berakhirnya lelang Kota Barat. Kota Barat yang semula ramai tiba-tiba menjadi sepi kembali. Tapi siapapun bisa merasakan betapa mengerikannya gelombang arus bawah dalam keheningan ini. Tidak ada yang meragukan bahwa ketika pertarungan demi jiwa seni bela diri dilanjutkan, tingkat pertumpahan darah akan menyelimuti seluruh kota barat. Dan pada saat itu, tidak ada yang akan peduli bahkan pada keluarga Kingjang yang ditakuti. Karena harta langka setingkat jiwa seni bela diri sudah cukup membuat orang gila. Ketika arus bawah dunia luar melonjak di sebuah ruangan di kota, mata Chu Kuang-seng yang telah lama tertutup perlahan terbuka pada saat ini. Dia menarik nafas panjang dan ekspresinya menjadi sangat serius. Cahaya di telapak tangannya berkedip-kedip. Dan 5 batu cahaya yang menyilaukan muncul. Sekarang, aku memiliki batu cahaya ini. Inilah waktunya bagiku untuk mencoba membangun formasi cahaya matahari besar yang sebenarnya. Chu Kuang-seng perlahan menggenggam telapak tangannya, lalu bergumam dengan tekad di matanya. VR, tunggu aku. Selama dia bisa mengaktifkan formasi cahaya matahari hebat yang sebenarnya, dia bisa bertarung langsung bahkan dengan praktisi kuat di ranah Zotian tingkat 6. Ini adalah saat Chu Kuang-seng hendak memasuki ruang pohon kuno. Kekuatan yang awalnya tenang di tubuhnya tiba-tiba menjadi kacau pada saat ini, menyerang seluruh meridiannya di seluruh tubuhnya. Setelah tertegun sejenak, kegembiraannya perlahan muncul di matanya. Mungkinkah ini pertanda sebuah terobosan? Begitu dia memikirkan hal ini, Chu Kuang-seng segera memanggil pohon kuno, lalu memasuki ruang pohon kuno itu. Gelombang kekuatan kekerasan yang tak terkendali terus-menerus menyapu tubuhnya, menyatu dengan kekuatan dahsyat di ruang pohon kuno, berubah menjadi tornado besar. Raungan rendah bergema pada saat ini, dan tekanan tak terlihat diam-diam menyelimuti seluruh ruangan. Melihat perubahan ini, Chu Kuang-seng menarik nafas dalam-dalam, membentuk segel dengan telapak tangannya dan perlahan menutup matanya. Badai kekuatan yang mengelilinginya menjadi lebih ganas, dan kekuatan isap yang kuat meledak darinya, mengeluarkan kekuatan dari ruang pohon kuno, menanamkannya ke dalam dantiannya. Kekuatan kekerasan meledak di ruangannya, seperti semburan gunung yang terus-menerus berdampak pada lingkungan di sekitar. Tubuh Chu Kuang-seng bergetar, dan kulit di sekujur tubuhnya menjadi sangat merah, seolah-olah dia akan meledak karena kekuatan kekerasan ini. Berikan padaku, dia berteriak pelan. Di sinar warna yang warna-warni meledak, berkumpul dengan liar di belakangnya. Dalam beberapa nafas, piringan besar berwarna-warni muncul di belakang Chu Kuang-seng. Cakram itu ditutupi dengan garis-garis warna-warni misterius yang tak terhitung jumlahnya. Sinar cahaya terjalin, lalu berubah menjadi penampakan 9 yuanding. Kumpulkan. Chu Kuang-seng membentuk segel dengan kedua tangannya, lalu berteriak pelan. Sepertinya ada suara yang bergelombang datang di tubuhnya. Kekuatan spasial yang kuat melonjak dari antara alisnya. Semuanya berkumpul di cakram Zotian. Cakram Zotian di sekitar tubuhnya bergetar, dan cahaya menyilaukan yang tak berujung muncul darinya. Seperti matahari besar yang melayang di langit, memancarkan kekuatan yang cemerlang. Pada saat yang sama, saat kekuatan cakram Zotian meroket, fluktuasi aura yang memancar dari tubuh Chu Kuang-seng juga meroket secara gila-gilaan. Dalam waktu kurang dari setengah jam,
dia telah mencapai level ekstrim dari Rana Zotian tingkat kedua dan dapat menembus penghalang itu kapan saja. Ah, wajah Cukuang Seng langsung memerah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit sangat meraung. Cakram Zotian di belakangnya bergetar hebat dan fluktuasi hebat muncul darinya. Hancurkan? Dia berteriak dengan suara rendah dan kekuatan yang melonjak di tubuhnya tiba-tiba berhenti dan kemudian mencapai suatu titik dengan gila-gilaan. Penghalang yang tampak tidak bisa dihancurkan tiba-tiba hancur karena pengaruh aliran kekuatan ini. Dan fluktuasi suhu auranya tiba-tiba meningkat pada saat ini, mencapai Rana Zotian tingkat ketiga. Pada saat ini, Cakram Zotian yang tergantung di belakangnya juga bergetar hebat dan tampak sedikit lebih besar. Setelah beberapa saat, semuanya berangsur-angsur kembali sunyi, dan ruangan pohon kuno bergejolak dengan cepat kembali normal. Mata tertutup Cukuang Seng tiba-tiba terbuka, dan sebekar cahaya keluar dari matanya, lalu meledakkan lubang yang dalam tepat di tanah ungu di depannya. Rana Zotian tingkat ketiga. Tiba-tiba dia berdiri, menggenggam tangannya erat-erat dan tampak bersemangat. Sekarang, kultivasinya telah menembus ke Rana Zotian tingkat ketiga. Kekuatannya melonjak dari tubuhnya telah meningkat berkali-kali lipat. Dibandingkan dengan puncak tingkat kedua sebelumnya, itu perbedaannya sangat jauh. Sekarang, tanpa formasi cahaya matahari besar, saya seharusnya bisa bertarung langsung dengan praktisi kuat di Rana Zotian tingkat ke-6. Cukuang Seng mengangkat kepalanya, melihat ke kejauhan. Ekspresinya penuh semangat. Jika ditambahkan formasi cahaya matahari besar, efektivitas tempurnya akan berlipat ganda. Memikirkan hal ini, Cukuang Seng merentangkan jarinya dan batu cahaya yang menyilaukan itu perlahan naik. Dia menatap batu ringan itu yang tergantung di udara dan tangannya dengan cepat berubah. Sinar cahaya keluar dan terus-menerus di udara. Dalam sekejap, formasi besar muncul di atas kepalanya. Namun, formasi pada saat ini tampak sangat ilusi, seperti gelembung yang bisa meledak dengan satu sentuhan. Dan ini adalah embrio pembentukan formasi cahaya matahari besar. Mata Cukuang Seng menyapu, lalu mendarat di 4 sudut dan di tengah formasi. Di 5 tempat ini, terdapat kelompok cahaya kabur yang melayang di udara. Dan sepertinya ada gelombang aneh yang menyebar darinya. Selama batu cahaya diintegrasikan ke dalam 4 tempat ini, formasi cahaya matahari besar dapat diaktifkan. Mata Cukuang Seng bersinar dengan cahaya aneh, dan ekspresinya sedikit bersemangat. Dia tidak meragukan kekuatan formasi ini, karena adegan pembunuhan utusan neraka hari itu telah menunjukkan segalanya padanya. Betapa menakutkannya ketika formasi ini diaktifkan sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa bahkan dibandingkan dengan jiwa seni bela diri itu, kekuatan formasi ini lebih unggul. Hanya saja karena kondisi kultivasi yang terlalu keras, sulit bagi siapapun untuk mencapai puncak kekuatan dari formasi cahaya matahari besar. Ayo mulai. Cukuang Seng menyatukan kedua tangannya, dan 5 batu cahaya segera ditembakkan, bergegas ke 5 sudut formasi. Melihat ini, segel di tangannya berubah, dan telapak tangannya membentuk bayangan di udara, berubah menjadi segel yang sangat misterius. Formasi cahaya matahari besar perlahan berputar pada saat ini, dan cahaya di dalamnya terus benderang. Seolah-olah ada matahari besar yang terbit darinya, memancarkan cahaya yang tak berujung. Wajah Cukuang Seng sangat serius. Dia tidak berani mengabaikannya sama sekali. Lalu mengerahkan kekuatan di tubuhnya untuk terus menanamkan ke dalam formasi cahaya matahari besar. Karena jika ingin mengintegrasikan kelima batu cahaya
ke dalam formasi secara menyeluruh, diperlukan dukungan kekuatan yang sangat besar. Tidak hanya itu, jika terjadi fluktuasi sekecil apapun selama proses, seluruh formasi akan runtuh seketika, bahkan batu cahaya pun akan hancur. Saya harap ini bisa berhasil, Chu Guangsheng bergumam, dan segala sesuatu di luar sepenuhnya diblokir olehnya. Di ruang pohon kuno, formasi besar berputar perlahan. Cahaya di dalamnya terang dan memancarkan aura cahaya yang tak ada habisnya. Di bawah formasi, seorang pria muda duduk bersila dengan tenang. Tangannya membentuk segel. Aura di sekelilingnya berfluktuasi, dan makna misterius yang tak terkatakan meresap ke sekelilingnya. Kumpulkan. Pada saat ini, pemuda itu berteriak, dan seluruh formasi bergetar hebat, dan 5 bekas cahaya keluar darinya. Berkas cahaya ini naik ke ketinggian, lalu perlahan miring ke atas, dan akhirnya menyatu di satu titik. Kekuatan antara langit dan bumi berfluktuasi, beriak seperti gelombang. Dan di tengah pertemuan 5 pilar cahaya, matahari besar perlahan terbit. Dalam sekejap, kekuatan cahaya yang memenuhi ruangan menjadi beberapa kali lebih kuat. Formasi cahaya matahari besar. Chu Guangsheng tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap matahari besar dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Dengan kemunculan matahari besar ini, berarti bahwa formasi cahaya matahari besar telah benar-benar dibangun olehnya. Setelah beberapa saat, dia menoleh untuk melihat kelima sudut formasi. Pada saat ini, batu cahaya telah menghilang dan menyatu sepenuhnya ke dalam formasi. Jatuh, jejak tangan Chu Guangsheng berubah dan matahari terbenam, tergantung di tengah formasi. Akhirnya berhasil. Dia menghela nafas lega, dan saraf tegang di seluruh tubuhnya berangsur-angsur mengendur. Dalam beberapa hari terakhir, dia tidak berani bersantai sejenak, karena tidak ada ruang untuk kesalahan dalam membangun formasi cahaya matahari besar. Ambillah, Chu Guangsheng mengulur telapak tangannya dan berteriak pada formasi matahari besar. Formasi berfluktuasi, lalu dengan cepat menyusut, berubah menjadi aliran cahaya yang diserap ke telapak tangannya. Melihat ke bawah, Chu Guangsheng menemukan garis-garis muncul di telapak tangannya. Garis-garis ini terselubung satu sama lain, membentuk formasi misterius. Dan ini adalah jimat dari formasi cahaya matahari besar. Saat menghadapi musuh di masa depan, Anda hanya perlu menyuntikkan kekuatan ke dalamnya untuk mengaktifkan formasi. Berdasarkan pemahamanku saat ini, tentang formasi cahaya matahari besar, aku khawatir aku bahkan belum mencapai tahap pertama. Chu Guangsheng perlahan menggenggam telapak tangannya saat bergumam. Kultivasi formasi cahaya matahari besar sangat menuntut. Dia baru menyentuh permukaannya sekarang. Bahkan tidak bisa dianggap sebagai seorang pemula. Saya bersiap berangkat ke kota utama kota Tiandu. Chu Guangsheng mengangkat kepalanya, ekspresinya perlahan menjadi serius. Akan sulit darinya yang dia bayangkan untuk menyelamatkan VR dari tangan Master Sekte Tianu. Tapi bagaimanapun juga, Sekte Tianu ini, aku pasti akan mencobanya. Memikirkan hal ini, dia meninggalkan ruang pohon kuno, lalu keluar dari kamarnya. Begitu dia meninggalkan kediamannya, Chu Guangsheng mencium bau yang tidak biasa. Dia melihat ke langit di kota barat. Pada saat ini, sepertinya ada aura berdarah yang dingin dan mematikan. Diam-diam menutupi seluruh dunia. Apakah karena jiwa seni bela diri? Warna berapi-api berkedip di matanya. Tak seorang pun yang tidak akan tergoda oleh harta langka seperti itu. Dengan
Dengan bantuan monumen pencerahan, dia semakin bersemangat untuk mendapatkannya. Dengan pemikiran ini terlintas di benaknya, Chu Kuang-seng tiba-tiba mengangkat kepalanya, lalu melihat ke langit yang jauh. Ekspresi kompleks melintas di matanya. Jiwa seni bela diri ini membangkitkan rahasia kehidupan masa lalu yang tersegel jauh di lubuk hatinya. Jika dia ingat dengan benar, ada tempat bernama benua dewa dan iblis di tanah terlantar. Dan di sana, yang tersembunyi adalah seni bela diri pelatihan tubuh yang menentang surga. Di kehidupan sebelumnya, dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mendapatkannya. Namun, sangat disayangkan pada saat yang paling kritis itu, akibat sebuah kejadian yang mengejutkan, usahanya sebelumnya sia-sia dan dia meninggal dengan penuh kebencian. Mungkin sesuatu terjadi di sini, dan aku harus pergi ke sana untuk melihatnya. Chu Kuang-seng bergumam. Ekspresinya terlihat sangat rumit. Sebenarnya, latihan fisik seni bela diri itu sudah menjadi miliknya. Karena, walaupun dia belum pernah berlatih, dia telah meninggalkan jejaknya sendiri. Tapi, selama dia bisa menemukannya dalam hidup ini, dia pasti bisa mengendalikannya. Memikirkan hal ini, hati Chu Kuang-seng melonjak. Seni bela diri pelatihan fisik ini dianggap sebagai seni bela diri terkuat yang pernah dia temui di kehidupan sebelumnya. Dan kekuatannya tidak dapat diukur. Bahkan, Master Rana Ying yang terkuat pun gemetar di depannya. Aku ingin tahu, apakah ada kesempatan untuk pergi ke sana? Dia bergumam, menekan gejolak di hatinya, lalu berjalan menuju kota. Berbeda dengan hiruk-pikuk di masa lalu, kota barat saat ini tampak sangat sepi. Tidak ada satupun manusia yang hadir. Suasana suram menyelimuti tempat itu, memberikan ilusi bahwa ini adalah kota mati. Sepertinya, aku perlu menyelesaikan beberapa masalah sebelum memasuki kota utama. Pada saat ini, Chu Kuang-seng berhenti dan sudut mulutnya melengkung dingin. Saat berikutnya, bayangan hitam melesat dari kejauhan dan mengelilinginya. Chu Kuang-seng melirik pria berbaju hitam yang memancarkan niat membunuh yang kuat, lalu menoleh untuk melihat satu tempat dengan ekspresi tenang. Di sana, sosok familiar datang perlahan. Dilihat dari penampilannya, siapa lagi kalau bukan Qi Yang Tian? Selain Qi Yang Tian, masih ada lelaki tua berbaju hitam. Kamu sudah bersembunyi begitu lama, dan sekarang kamu siap untuk menyerah. Qi Yang Tian berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Mendengar ini, Chu Kuang-seng tersenyum tipis. Tuan muda King yang masih punya waktu untuk menghentikan saya. Apakah Anda tidak takut? Harta yang Anda dapat akan hilang. Siapa di kota barat yang berani tidak menghormati keluarga King yang saya? Qi Yang Tian tersenyum gelap. Ini adalah wilayah keluarga King Yang. Bahkan, Pavilion Pembunuh Darah dan Gunung Maniu, dia hanya bisa menunduk. Benarkah? Warna yang tidak dapat dijelaskan muncul di mata Chu Kuang-seng. Dan indera spiritualnya memberitahunya bahwa situasi di sini tidak seperti yang dia katakan Qi Yang Tian. Serahkan apa yang kamu miliki, dan aku akan membiarkanmu mati dengan bahagia, Qi Yang Tian berkata dengan dingin. Chu Kuang-seng melihat sekeliling, dan sudut mulutnya perlahan berubah menjadi lengkungan sarkastik. Hanya dengan orang-orang ini, kamu sangat sombong. Aku sendiri bisa membunuhmu, Qi Yang Tian mencibir. Dengan nafas yang kuat, itu meledak, membuat tekanan yang kuat. Mati, dia berteriak dengan marah, dan tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan. Dan kekuatan yang mengepul melonjak, membawa dampak yang mengerikan. Chu Kuang-seng menggelengkan kepalanya secara diam-diam.
Dia mengulurkan telapak tangannya dan menampar dengan ringan, mencari kematian. Kiang Tian mencibir, menghadapi telapak tangannya. Bahkan praktisi puncak Rana Zotian tingkat keempat harus menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tapi pria di hadapannya begitu sombong, sehingga dia mengangkat tangan begitu saja. Mati, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia menampar keras ke arah Chu Guangsheng. Suara rendah terdengar, dan ekspresi wajah Kiang Tian langsung mengeras. Karena dia memperhatikan bawah telapak tangan Chu Guangsheng, yang tampak biasa mengandung kekuatan yang luar biasa, menyebabkan rasa sakit yang tajam, seperti robek keluar dari telapak tangannya pada saat bersentuhan. Keluar, mata Chu Guangsheng menjadi tajam, dan telapak tangannya penuh energi, yang langsung membuat Kiang Tian terbang terpental mundur. Terima kasih.